Untuk membuat alat peraga paper galuh, kita memerlukan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah alat. Berikut adalah alat yang dibutuhkan dalam membuat alat peraga paper galuh. Yang kedua adalah bahan. Berikut adalah bahan yang diperlukan dalam membuat alat peraga paper galuh. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan alat peraga paper galuh. Terdapat 4 poin yang kami rinci, yaitu sebagai berikut. Untuk poin yang pertama, yaitu A, mempersiapkan semua alat yang akan dibuat, diantaranya yaitu 1. Memotong papan triplek dengan ukuran 50 x 50 cm dan 50 x 30 cm. Yang kedua, membuat pola pada triplek ukuran 50 x 30 cm sesuai dengan ukuran rangkaian lampu yang akan dipasang pada papan dan tempat saklar. Kemudian memotongnya sesuai pola tersebut. Yang ketiga, memotong jaring kawat dengan ukuran 30 x 30 cm dan 10 x 15 cm. Untuk yang keempat yaitu memotong kayu balok kecil dengan ukuran 30 cm sebanyak 8 potongan. Memotong kayu balok kecil ukuran 50 cm sebanyak 1 potongan, ukuran 48 cm sebanyak 1 potongan, ukuran 10 cm sebanyak 4 potongan, dan 15 cm sebanyak 2 potongan. Untuk yang kelima yaitu mengecat papan dan balok kayu agar terlihat menarik. Untuk cara yang keenam adalah memotong akrilik A3 menjadi ukuran 30 x 30 cm. Kemudian yang ketujuh yaitu memotong PCB menjadi 4 bagian yang sama besar untuk penempatan lampu LED. Untuk poin yang B, yaitu memasang rangkaian lampu LED.
Untuk yang pertama adalah memasang rangkaian lampu LED pada PCB yang telah dipotong sebelumnya dengan aturan kaki yang panjang atau positif bertemu kaki yang panjang atau positif, dan kaki yang pendek atau negatif ini bertemu kaki yang pendek negatif. Dalam satu rangkaian digunakan lampu yang berwarna sama. Membuat rangkaian lampu sebanyak 7 rangkaian. Untuk yang kedua adalah melipat semua kaki lampu LED yang panjang dan yang pendek ke arah yang sama. Untuk yang ketiga adalah menyambungkan antar kaki lampu LED dengan cara menyoldernya dengan timah. Untuk yang keempat adalah menyambungkan kaki lampu LED dengan kabel, yakni kaki yang panjang disambungkan dengan kabel berwarna merah dan kaki yang pendek disambungkan dengan kabel berwarna biru. Kemudian disolder agar tidak mudah lepas. Untuk yang kelima adalah menyambungkan saklar-saklar dengan kabel dari rangkaian lampu LED. Kemudian menyoldernya agar tidak mudah lepas. Untuk yang keenam adalah memasang rangkaian lampu LED yang telah dibuat dan saklar pada papan triplek yang berukuran 50 x 30 cm. Untuk yang ketujuh adalah saklar-saklar yang telah dipasang kemudian disambungkan kembali dengan kabel, lalu disambungkan dengan charger. Untuk langkah pembuatan pada poin C, yaitu membuat alat peraga pendukung. Pertama, mencetak keterangan penggunaan alat peraga, antara lain mencetak aturan mencari gradien, mencetak aturan substitusi, mencetak angka untuk substitusi dari angka 0 sampai 9 dengan dua warna yang berbeda, mencetak nama alat peraga dan melaminatinya, mencetak keterangan tombol dalam mengetahui hubungan dua garis, membuat pola lingkaran dengan simbol huruf A, B, C, S, dan T, membuat pola lingkaran seukuran magnet pada kertas buffalo. Yang kedua, melaminating pola angka, pola magnet, dan pola huruf, kemudian menempelkannya pada magnet. Untuk pola magnet dan pola warna, antara sisi depan dan sisi belakang dibuat berbeda. Setelah poin A, B, dan C terpenuhi, kemudian melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membuat gambar sumbu koordinat Cartesius pada akrilik ukuran 30 x 30 cm dengan menggunakan spidol permanen. Selanjutnya, membuat bingkai ukuran 50 x 30 x 48 x 30 cm dengan kayu balok. Bingkai diletakkan pada papan triplek ukuran 50 x 50 cm, letakkan pada sebelah atas papan. Kemudian, balok kayu yang berukuran 48 cm diletakkan di atas sebagai tempat keluarnya kabel. Lalu paku kayu akan merekat pada papan. Yang ketiga, menempelkan papan yang sudah diberi rangkaian lampu LED di atas bingkai yang sudah dipasang. Kemudian merapikan kabel dan saklar agar terpasang rapi pada papan utama. Membuat bingkai lagi dengan ukuran 30 x 30 cm dan ditempelkan di atas papan kedua, papan yang berisi rangkaian lampu LED.
Untuk yang kelima, memasang akrilik yang sudah diberi gambar sumbu koordinat kartesius di atas bingkai. Yang keenam, membuat bingkai lagi dengan ukuran 30 x 30 cm dan ditempelkan di atas akrilik. Yang ketujuh, memasang jaring kawat ukuran 30 x 30 cm di atas bingkai yang baru dipasang. Yang kedelapan, membuat bingkai di bawah bidang kartesius dengan ukuran 15 x 10 cm sebagai tempat substitusi saat mencari titik koordinat dan memberinya sekat seperti di gambar. Untuk yang kesembilan, memasang jaring kawat ukuran 15 x 10 cm di atas bingkai yang baru dipasang. Untuk yang ke-10, memasang aturan-aturan, keterangan tombol, serta nama alat peraga. Cara untuk menemukan gradien melalui dua titik yang telah diketahui. Seperti yang sudah diketahui, bahwa rumus mencari gradien melalui dua titik adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 atau M sama dengan delta Y per delta X. Dengan menggunakan rumus tersebut, kami memberi contoh untuk mencari gradien dari titik A, negatif 1,2 dan B, negatif 5,6, maka untuk mencari gradien bisa dengan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama yaitu ambil titik C sebagai titik baru yang diperoleh dari titik tegak lurus A dan B. Untuk langkah yang kedua yaitu beri magnet di antara A sampai C dan C sampai B sebagai penanda dengan ketentuan A magnet merah untuk mewakili jika magnet berada di posisi Y positif atau X positif serta mewakili bahwa bilangan yang dihasilkan adalah bilangan positif, dan ketentuan B magnet-magnet hijau untuk mewakili jika magnet berada di posisi Y negatif atau X negatif serta mewakili bahwa bilangan yang dihasilkan adalah bilangan negatif. Langkah yang ketiga, jika sudah, hitung magnetnya. Y untuk jumlah magnet yang vertikal, Y sama dengan 4, dan X untuk jumlah magnet yang horizontal, X sama dengan negatif 4. Masukkan ke dalam rumus M sama dengan Y per X, sehingga M sama dengan 4 per negatif 4 sama dengan negatif 1. Maka hasilnya nanti sama dengan hasil dari M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Cara untuk menggambar grafik dari persamaan Y sama dengan M kali X plus C pada alat peraga paper gali. Untuk membuat grafik, perlu mencari koordinat titiknya terlebih dahulu. Cara mencari titik koordinat dengan mensubstitusi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Untuk mencari sumbu X, Y harus sama dengan 0, sehingga nilai X diperoleh dari komplement dibagi koefisien pada variabel X. Dan untuk mencari sumbu Y, X harus sama dengan 0. Kemudian nilai Y diperoleh dari komplement dibagi koefisien variabel Y. Untuk melakukan substitusi, pada alat peraga ini kami memberikan aturan yang kami sebut aturan substitusi. Berikut adalah tampilan tabel aturan substitusi. Ada aturan substitusi, ada kolom substitusi, dengan persamaan Y sama dengan MX plus C, Y pada kolom kiri, MX plus C pada kolom kanan. Aturan substitusi. Yang pertama, antara kolom kanan dan kiri tidak boleh kosong. Yang kedua, simbol. Angka 0 disimbolkan dengan kosongnya kolom. Angka dengan warna ungu menunjukkan bilangan positif. Angka dengan warna hijau menunjukkan bilangan negatif. Y disimbolkan magnet hijau
dan X disimbolkan magnet merah. Ketiga, untuk mencari sumbu X, maka Y sama dengan 0. Dan keempat, untuk mencari sumbu Y, maka X sama dengan 0. Kami memberikan contoh soal Y sama dengan 2X min 4. Langkah dan syarat mencari sumbu X. Yang pertama, masukkan jumlah simbol pada kolom sesuai soal dan aturan. Karena soalnya adalah Y sama dengan 2X min 4, maka kita masukkan magnet hijau sebanyak 1 untuk mewakili Y, letakkan pada kolom kiri. Masukkan magnet merah sebanyak 2 untuk mewakili X, letakkan pada kolom kanan. Masukkan angka 4 warna hijau untuk mewakili negatif 4. Yang kedua, untuk mencari sumbu X, maka Y sama dengan 0. Sehingga magnet pada kolom kiri kita ambil, akibatnya kolom kiri menjadi kosong. Ingat, kolom kanan dan kolom kiri tidak boleh kosong. Maka langkah 3, karena kolom kiri kosong, maka perlu menambahkan atau mengurangi kedua kolom dan ketentuan A. Apabila C berupa bilangan positif, maka kedua kolom dikurangi sebanyak C. B. Apabila C berupa bilangan negatif, maka kedua kolom ditambah sebanyak C. Karena 4 berupa bilangan negatif, maka tambahkan kedua kolom sebanyak 4. Pada kolom kiri, 0 ditambah 4 sama dengan 4. Jadi masukkan angka 4 warna ungu pada kolom kiri. Pada kolom kanan, negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Jadi kolom kanan bagian C kosong. Hal ini tidak apa-apa. Selanjutnya, karena kolom kiri dan kolom kanan sudah terisi, lalu operasikan. Dengan cara X sama dengan kolom kiri dibagi kolom kanan. Kolom kiri sama dengan 4, kolom kanan sama dengan 2, maka X sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Pada sumbu X titiknya adalah X, 0, sehingga diperoleh 2,0. Catatan, mengapa saat mencari X menggunakan cara kolom kiri dibagi kolom kanan? Karena pada saat mencari X, komplement berada di kolom kiri, sedangkan koefisien variabel X berada di kolom kanan. Langkah dan syarat mencari sumbu Y. Yang pertama, masukkan jumlah simbol pada kolom sesuai soal dan aturan. Karena soalnya adalah Y sama dengan 2X dikurangi 4, maka kita masukkan magnet hijau sebanyak 1 untuk mewakili Y. Letakkan pada kolom kiri. Masukkan magnet merah sebanyak 2 untuk mewakili X. Letakkan pada kolom kanan. Masukkan angka 4 berwarna hijau untuk mewakili negatif 4. Yang kedua, untuk mencari sumbu Y, maka X sama dengan 0, sehingga magnet pada kolom kanan bagian X kita ambil. Ingat, kolom kiri dan kolom kanan tidak boleh kosong. Yang ketiga, karena tidak ada kolom yang kosong, maka tinggal mengoperasikan. Dengan cara Y sama dengan kolom kanan per kolom kiri. Kolom kiri 1, kolom kanan negatif 4. Y sama dengan negatif 4 per 1. Y sama dengan negatif 4. Pada sumbu Y, titiknya adalah 0, Y, sehingga diperoleh 0, negatif 4. Catatan, mengapa nilai Y diperoleh dengan cara kolom kanan dibagi kolom kiri? Karena pada saat mencari Y, komplement berada di kolom kanan sedangkan koefisien variabel Y berada di kolom kiri. Untuk cara yang ketiga adalah memberi tanda pada papan koordinat dengan titik yang sudah diketahui. S untuk X, 0, jadi S 2,0. T untuk 0, Y, jadi T 0, negatif 4.
Untuk cara yang keempat, tekan tombol warna orange yang terletak di samping papan substitusi agar lampu dari grafik Y sama dengan 2x-4 menyala. Memperkenalkan hubungan dua garis. Apabila tombol dengan keterangan sejajar ditekan on, maka rangkaian lampu yang membentuk garis sejajar akan menyala. Apabila tombol dengan keterangan tegak lurus ditekan on, maka rangkaian lampu yang membentuk garis tegak lurus akan menyala. Apabila tombol dengan keterangan berpotongan ditekan on, maka rangkaian lampu yang membentuk berpotongan akan menyala. Apabila tombol dengan keterangan berhimpit ditekan on, maka rangkaian lampu yang membentuk garis berhimpit akan menyala.